belia dan ajaran sosial Katolik dari Alta menuju dunia. Oke. Jadi saya Brenda dan bersama rekan saya Sheila, dan hari ini kami akan menemu Rama, seorang yang istimewa yang kami jemput khas untuk membincangkan tentang ajaran sosial Katolik, yaitu Dominic Lim. Jadi saudara Dominic Lim ini dia merupakan koordinator di dalam Komisi Pastoral Migran Keuskupan Kota Kinabalu. Jadi kita tanpa membuang masa, kita akan memulakan kita punya podcast pada hari ini, oke? Jadi kita akan mulai dengan soalan yang pertama lah. Oke, kita punya podcast nih santai-santai saja. Jadi kalau ada yang salah kita punya podcast hari ini santai-santai saja. Jadi kita akan mulakan dengan soalan yang pertama lah. Untuk saudara Dominic, apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sosial Katolik? Adakah ia satu ajaran yang baru yang terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik yang sedia ada? Shalom. Pertama-tama kali saya ingin berterima kasih kerana menjemput saya untuk mengungsikan sesuatu bagi saya adalah penting di zaman sekarang lah. Dan tadi saya suka istilah bilang dari altar ke dunia. Yeah. Actually ajaran sosial gereja menceritakan tentang bagaimana kita menghidupi iman kita di dalam dunia masa kini lah. Terutamanya kita tahu kan di dunia sekarang bermacam-macam isu sosial, politik, budaya atau ekonomi kan yang mungkin dapat membingungkan kita atau mungkin boleh mengaburkan nilai-nilai Kristiani yang kita hidupi. Maka kita perlu ada ajaran yang dapat membantu kita kan untuk memahami apa yang berlaku dalam dunia sekarang kan. Jadi ajaran sosial gereja itu bukan sesuatu yang baru kan. Dia sudah termaktub di dalam ajaran gereja melalui Injil, melalui Alkitab, melalui pengalaman tradisi gereja. Dan menurut ini Katekismus Gereja Katolik nomor 2422, definisi ajaran sosial gereja adalah apa yang bilang ajaran sosial gereja terdiri dari satu sistem ajaran yang terbentuk oleh usaha gereja membaca kejadian-kejadian bersejarah dengan bantuan Roh Kudus atau terang Roh Kudus untuk memahami keadaan sekarang. Jadi gereja sudah berabad-abad kan sekarang, gereja Katolik sekarang sudah hampir 2000 tahun. So dalam pengalaman gereja banyak peristiwa kejadian telah berlaku. So dan gereja berusaha untuk memberi erti atau menafsirkan peristiwa itu dalam sudut ini wahyu dalam Injil. Maka sebab itu segala perenungan itu telah dikumpulkan menjadi satu badan atau dalam Inggris satu one body of doctrine lah, yang kita panggil sekarang ini ajaran sosial gereja. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru lah. Yes. Oke, kita pergi soalan yang seterusnya. Kenapa gereja memberi kita ajaran sosial ini? Kenapa memberi kita ajaran sosial? Seperti mana saya katakan tadi sekarang kan, terutamanya mulai daripada zaman abad yang ke-19, di mana setelah ini apa yang kita panggil era revolusi perindustrian, di mana terutamanya di Eropa lah, kehidupan para pekerja itu beralih daripada pertanian kepada perkilangan, pada industri. Jadi maka cara bekerja itu sudah berlainan, dan bentuk-bentuk cara kerja, kalau dulu dia simple, sekarang dia gunakan kilang yang besar-besar kan. Maka sebab itu
para pekerja itu mengalami satu perubahan, terkesan karena ada industri yang besar. So para pekerja itu dianggap sebagai bukan lagi manusia atau pekerja, tetapi sebagai apa yang dalam Inggris dibilang factor of production lah. Alat digunakan untuk mengeluarkan produk-produk itu. Maka apabila ini pekerja itu, contohnya kebajikan mereka tidak ambil kira, sebab mereka hanya dianggap sebagai alat untuk mengeluarkan bahan-bahan. So bila manusia itu, maruah manusia itu ditepikan atau ditindas karena hanya kepentingan ini ekonomi, kepentingan ini keuntungan, ini pemilik kilang-kilang besar, maka pada masa itu gereja menerusi itu Pope pada masa itu adalah Leo yang ke-13. Dia mulai mengeluarkan satu dokumen untuk menceritakan tentang isu itulah. Dan sebab mulai dari itu, itulah adalah dokumen yang pertama yang kita panggil dokumen sosial yang pertama, yaitu Rerum Novarum 1891, di mana dokumen itu menjadi satu mencetuskan satu interest di dalam gereja Katolik untuk mengambil berat tentang isu-isu dalam masyarakat. Isu-isu ada kaitan tentang kehidupan manusia, bukan hanya di dalam keluarga, tetapi di dalam dengan persekitaran dan sebagai satu negara, dan juga antara bangsa, so national dan international. So dengan itu, then the interest of the gereja itu makin lama makin dalam, sebab banyak isu yang baru. Contohnya sekarang yang terbaru adalah tentang climate change, tentang hubungan di antara negara-negara yang kaya dan miskin dan semua ini. So itulah the dokumen yang pertama, Rerum Novarum, mencetuskan satu keprihatinan yang lebih fokus di dalam gereja Katolik kepada ini isu sosial. Ya. Jadi kita dapat lihat kenapa gereja Katolik memberi gereja kita ajaran seperti ini. Menurut Saudara Dominic tadi, supaya dapat dipertingkatkan lagi. Jadi seterusnya kita mau tanyalah dari manakah datangnya kuasa gereja untuk mengulas mengenai isu-isu sosial seperti ini. Okay, of course kita percaya bahwa ini gereja itu adalah tubuh Kristus. Dalam Inggris bilang the mystical body of Christ lah. Dan gereja percaya bahwa gereja telah menerima pengutusan daripada Tuhan Yesus kan, sebelum dia naik balik ke surga, dia mengutus murid-muridnya, rasul-rasulnya untuk pergi mewartakan kabar baik ke seluruh dunia. So mandat untuk mewartakan kabar baik itu diterima bukan hanya pada masa itu, tapi turun-menurun sampai sekarang sebagai satu peranan gereja untuk mewartakan. Dalam perwataan kabar baik itu bukan hanya cerita tentang penyelamatan, tapi apabila gereja sudah mulai membaca kejadian-kejadian di dalam sejarah ini kan, gereja mulai melihat bahwa pewartaan kabar baik itu termasuk juga mengambil berat tentang apa yang berlaku dalam kehidupan manusia yang diimpact, dikesan oleh isu-isu seperti politik, ekonomi, dan lain-lain. Sebab itu gereja rasa dalam pewartaan itu dia termasuk juga memperjuangkan tentang keadilan sosial, tentang menyuarakan tentang hak-hak manusia, tentang
maruah insan, tentang hak-hak pekerja, tentang isu-isu contohnya tentang environment kan. Artinya mandat itu datang daripada kesadaran gereja tentang siapakah kita sebagai gereja. That's nomor satu. Nomor dua juga saya rasa gereja mendapat mandat itu melalui interpretationnya tentang peranan para uskup dan juga pop. Keseluruhan mereka, kalau kita bilang ada pop bersama dengan ini para uskup, mereka gabung adalah apa yang kita panggil the magisterium. So magisterium itu mempunyai peranan untuk apa yang dipanggil the teaching authority, mempunyai kuasa untuk mengajar tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang wahyu, the revelation yang telah mereka renung dan bukan hanya renung tetapi untuk dibekukan di dalam teologi, dalam filosofi untuk mengajar. So dengan itu gereja rasa dia tidak boleh diam kalau dia melihat tentang keadaan dalam dunia itu yang mungkin melanggar dengan nilai-nilai Kristiani. Okay. So itu salah satu sebab kenapa perlu berani untuk take over the responsibility untuk mengajar. In fact pada tahun 1963 salah satu dokumen sosial yang dikeluarkan oleh gereja menerusi Pope John yang ke-23, John 23. Dia telah menulis ini dokumen dipanggil Pacem in Terris, Peace in the World, Pacem in Terris. Dan dalam itu dokumen itu dia sudah mulai menceritakan tentang kita perlu melihat menggunakan ini see, judge and act, melihat, merenung dan bertindak. Dia punya itu kaidah untuk menilai tentang keadaan dalam dunia ini. Selain daripada itu ada lagi satu dokumen yang telah ditulis oleh Pope John yang ke-23 adalah tentang Mater et Magistra, the mother and the teacher. Dalam dokumen itu menceritakan bahwa gereja itu adalah ibu, bukan hanya ibu tetapi juga pendidik, pengajar, teacher kepada umat, bukan hanya umat tetapi kepada dunia. Sedangkan itu soalan kau tentang bilang dari mana itu gereja mendapat kuasa. Saya rasa itu karena sedar tentang identiti diri kita sebagai tubuh Kristus. Lebih kepada sebenarnya lebih kepada refleksi iman kita lah kan, sebab iman bukannya berdiam diri. Ketika kita beriman kita perlu bertindak. Jadi lebih kepada gereja berjalan untuk seluruh perkara lah. Jadi memandangkan ajaran sosial Katolik ini lebih kepada mempengaruhi keadaan di sekeliling kita. Contohnya kita punya alam sekitar, kita punya pekerja-pekerja begitu dan sebagainya. Apakah prinsip ajaran sosial Katolik? Sebelum itu mungkin ajaran Katolik itu kan dia hanya menawarkan offer saja, dia tidak memaksakan sama dapat terima atau tidak terima. Dia hanya menawarkan kan panduan-panduan untuk manusia merenung, reflect tentang keadaan itu. Okay. Dan juga dia menawarkan prinsip-prinsip lah. Apakah itu prinsip? Prinsip adalah dasar pemikiran, cara kita berfikir tentang isu-isu. Apabila kita membaca keadaan the science of the time kan, sekarang kita akan lihat tentang contohlah tentang isu tentang pencemaran. Kita akan reflect tentang adakah itu baik atau tidak baik, adakah itu apakah puncanya,
dan bagaimana respon kita. Adakah kita teruskan mau kasih cemarkan ini suasana persekitaran kita atau tidak. So prinsip-prinsip itu telah setelah gereja merenung tentang semua itu, dia akan menurut ini Duquette, ada semua ini sorry Duquette, what to do. Saya ingin promote ini buku sebab ini actually adalah untuk belia. Sebab ini dulu ada UCAT adalah tentang katekismus, mau cerita tentang hubungan kita dengan Tuhan kan, bagaimana kita respon kepada Tuhan melalui doa, bagaimana kita menghidupi iman kita, itu semua dalam UCAT, katekismus belia. Tetapi ini Duquette adalah kesinambungan daripada UCAT, yaitu setelah kita sudah tahu tentang iman kita kenal tentang Tuhan, tentang siapa diri kita, bagaimana kita menghidupi dia. So what to do. So ini actually adalah satu buku yang saya highly recommend ini untuk beliau, sebab di sini dia menceritakan banyak tentang ajaran sosial gereja dan soalan tentang prinsip. Di sini ada tulis ada 4 prinsip. Kalau kamu ingin merenung, mau cek kan, dalam Duquette nomor 91 hingga 113 cerita tentang ini 4 prinsip ajaran sosial gereja. Nomor 1 adalah tentang marwah insan. Bagi saya itu adalah the basic. Segala ajaran sosial gereja itu kalau kita faham tentang marwah insan itu atau martabat insan itu, dia actually memadai, cukup untuk appreciate tentang manusia, tentang hubungan di antara manusia dengan ciptaannya semua. Apabila kita tahu kita ini special kan? So marwah insan itu adalah prinsip pertama. Of course tidak, ini actually ada satu sesi hanya untuk ini. Prinsip yang kedua adalah tentang kebaikan bersama, the common good. Artinya apa yang kita lakukan, kita harus dahulukan tentang kebaikan, bukan untuk sendiri, kumpulan kita sendiri, tetapi kebaikan dalam masyarakat. Sebab antara tema ajaran sosial gereja ada cerita tentang juga the community, participation di dalam community. So prinsip kebaikan bersama ini kalau dihidupi, actually kan banyak isu-isu dalam masyarakat kan tidak akan wujud lagi, sebab everybody menaruh kepentingan tentang kebaikan bersama. So that's prinsip number 2. Prinsip yang ketiga adalah solidarity, rasa kekitaan, rasa ingin perpaduan, solidarity dengan sesama manusia. Di mana seseorang itu sedih, kita terus sedih. Seseorang itu senang, kita terus senang. In fact ini di dalam dokumen Gaudium et Spes, ini Konsili Vatikan yang kedua pada tahun 1965, dokumen ini cerita tentang gereja di dalam dunia modern. So di dalam dia punya prakata itu sudah tulis, dia bilang apa yang berlaku dalam dunia ini, dalam keadaan senang, susah, atau dalam keadaan cemas, atau dalam keadaan apapun, seharusnya juga terasa oleh umat Kristen. Sebab apa yang berlaku di sana itu adalah part of us. So itu ada kaitan dengan solidarity lah. Prinsip yang ketiga. Of course prinsip yang keempat adalah tentang subsidiarity. Subsidiarity daripada perkataan subsidiary kan, artinya di bawah. Nah, subsidiarity ini adalah satu prinsip yang kalau diamalkan oleh masyarakat, actually kita tidak akan gaduh, Bang. Dia artinya orang yang seharusnya tahu tentang keadaan, tentang isu yang dia hadapi itu kan, harus diberi keutamaan untuk mencari penyelesaian, sebab mereka tahu tentang keadaan mereka.
jangan orang yang pihak yang lain yang campur tangan, kecuali mereka tidak dapat handle, jadi mereka pindah ya, minta yang lain lah. So itu adalah kita lihat berperingkat-peringkat. So di dalam gereja satu yang prinsip subsidiarity yang telah dihidupi yang jelas adalah tentang the concept of keuskupan dan paroki. So artinya kalau apa yang berlaku di paroki itu kan biasanya keuskupan tidak campur tangan sebab uskup bukan sedar ya, tetapi dia tahu bahwa orang-orang dalam paroki lebih tahu tentang keadaan mereka, so biar mereka campur cari jalan untuk menyelesaikan, kecuali minta bantuan daripada uskup. Sama juga setiap keuskupan Rom tidak akan campur tangan sebab Rom tahu kita lebih tahu tentang keadaan di sini. So itu prinsip subsidiarity. So ada 4 lah. Iya. Jadi prinsip ajaran sosial Katolik ada 4 yang menurut saudara Dominik lah. Jadi tetapi dalam podcast ini kita akan membincangkan 7 prinsip yang lebih ya. Jadi boleh terangkan yang 7 prinsip yang kita akan sebab untuk pertama pasal marwah insan, kedua berkeluarga, berpartisipasi dan berkomuniti, dan ketiga ada pasal pekerja lagi, keempat pasal apa itu keempat gitu. Ada pasal solidarity dan ada juga pasal action for the poor untuk berpihak kepada yang berpihak kepada orang miskin, baru solidarity, dan akhir sekali tentang alam sekitar lah. Jadi boleh terangkan nggak bagaimana itu 4 prinsip yang dikatakan oleh saudara tadi dia dipecahkan lagi kepada 7 yang sekarang kita kenal. Actually ini 4, kalau kita pahami dia 4, actually dia beli contohnya tentang prinsip yang pertama tentang marwah insan, bukan? Actually dia beli bukan dia dipecah, tetapi diperluaskan renungan itu kepada isu tentang pekerja. Sebab setiap pekerja itu mempunyai dignity, Pak. So kalau dari awal kita sudah bilang prinsip pertama adalah marwah insan. So dipanjangkan kepada orang yang bekerja. So itulah dalam dokumen Rerum Novarum pada 1891 itu menjadi yang diutarakan, yang di highlight oleh Pope Leo yang ke-13 tentang marwah seorang pekerja. Bukan hanya pekerja itu, tapi pekerjaan dia pun. Okay. So itu dari sana. Dan satu lagi yang kita boleh kasih panjangkan daripada ini marwah insan itu adalah tentang orang-orang miskin. Kenapa ke gereja memberi perhatian, ambil peduli, ingin memperjuangkan tentang hak orang-orang yang dia dipinggirkan. So itu sama ada kaitan dengan marwah insan. Oke. So saudara Dom, saya interupsi kita. Kalau dari segi berpihak kepada orang yang lemah, adakah dia bermaksud hanya kepada golongan miskin ataupun ada kelemahan dari segi spiritual dan sebagainya lah konteks? Yes, betul. Miskin di sini bukan hanya dari segi material. So ada juga miskin di dalam segi contohnya seseorang itu walaupun dia kaya, tetapi dia keseorangan, dia lonely. So itu satu jenis kemiskinan. So itulah apabila gereja bilang memihak option for the poor, tetapi kemiskinan di sini bukan hanya dalam segi physical atau dalam segi material, tapi juga kepada dalaman seseorang. So contohnya seseorang yang sudah tua ditinggalkan oleh anak-anak, itu pun satu jenis kemiskinan, satu kekosongan yang dalam dirinya. So gereja memihak kepada semuanya. Itulah apabila kita cerita tentang institusi seperti Caritas yang telah diwujudkan, kan? Kenapa menggalakkan umat mau pergi sini sana, cari mereka yang ini semua ada kaitan dengan again daripada marwah insan itu, dan dipanjangkan kepada
siapakah mereka yang maruahnya tertindas karena itulah dia dalam keadaan yang miskin, begitulah. So tadi kau bilang ada 7 prinsip. Of course, ini saya ingin terangkan di sini. Kalau ikut ini toolkit dan juga ikut ini, ada satu lagi nih ya, compendium Social Doctrine of Catholic Church. Ini adalah satu yang bagi saya sungguh kaya lah, sebab semua dokumen-dokumen sosial gereja itu kan dikumpulkan dan dibuat analisa, dan selepas itu dia buat secara sistematik menjadi satu bahan ajaran tentang ajaran sosial gereja. Di sini dia juga cerita tentang prinsip, dan sama juga 4 prinsip. So yang kamu bilang 7 itu adalah satu cara untuk melihat ajaran sosial gereja menurut tema-tema dia lah. Kita bagi kepada 7 tema. Kalau kita lihat di sumber yang lain, kalau kita pergi internet, ada yang tempat yang lain sampai 10 tema. Tapi actually semua itu 7 ke 10 itu dia balik kepada yang 4 yang basic itu. Dari sana dia kasih, depend bagaimana kita kasih panjangkan dia punya. Jadi kita sudah banyak bercakap tentang ajaran sosial Katolik lah. Jadi dalam nama dia sendiri Katolik, adakah ini ajaran untuk Katolik saja? Dan bagaimana untuk mereka yang tidak beragama dan yang lain agama? Very good. Ini satu soalan yang sangat relevan. Dan actually, of course, dokumen sosial itu pada awalnya adalah ditujukan untuk Katolik saja. Tapi bila dalam 60-an, 1963 onwards kan, ada beberapa dokumen sosial, contohnya tentang Pacem Interi saya bilang tadi itu, di mana peperangan baru habis peperangan dunia kedua tahun 1945 gitu kan. Kemudian keadaan negara-negara yang dalam peperangan itu sudah mulai pulih kan, especially di Eropa lah. So apabila dokumen itu telah ditulis oleh Pope John yang ke-23, dalam pikiran dia actually itu ditujukan kepada semua negara-negara ini, kira-kira sama ada dia Katolik atau tidak. Sebab dunia ini, the world, Teresa, kedamaian dunia ini bukan efek cuma umat Katolik saja, tetapi kepada semua bangsa. So dokumen selepas itu, beberapa dokumen itu adalah actually juga ditujukan kepada bangsa manusia yang sedia menerima renungan gereja tentang cara hidup, tentang isu-isu yang ada kaitan tentang bagaimana kita membina satu masyarakat yang lebih lebih aman, lebih damai, lebih adil. Satu contoh yang paling baik yang dimana dokumen gereja itu sekarang sudah digunakan secara luas, yaitu yang ditulis oleh Pope Francis kebelakangan ini, yaitu Laudato Si. Satu dokumen yang bukan hanya dibahas di kalangan Katolik, tapi juga di university, di antara ini pemimpin ini pemimpin negara. Bahkan di dalam ini persidangan yang tentang ini climate change kan di Europe kan, baru-baru ini mereka juga gunakan refer kepada itu dokumen Laudato Si. So nampaknya impact ya, kesan ini renungan gereja tentang hal isu sosial sekarang juga terus diperluaskan, diterima, dipandang tinggi oleh orang-orang yang bukan Kristen. Itu sangat bagi kita lah, kita rasa bangga lah, sebab dari awal gereja itu ajaran sosial itu ditujukan kepada Katolik, tetapi perlahan-lahan kepada seluruh dunia. Actually itulah objektif lah, matlamat
ajaran sosial gereja. Dan saya rasa sekarang di generasi kita sekarang, apabila kita cerita ini, kita boleh gunakan ini dalam pergaulan kita dengan kawan-kawan yang tidak seagama, tapi tidak highlight dalam ini adalah Kristen punya pendirian. Tapi itu itu semua itu ajaran sosial itu adalah actually ada kaitan dengan hubungan di antara manusia, Pak. Tidak kira apa. Dan of course yang latestnya dokumen Fratelli Tutti yang Pope Francis tulis itu lagi, dia anggap semua manusia ini adalah saudara, ya, brothers all. So bagi saya dia tidak limit hanya untuk kita. Bagi saya juga ini satu peluang untuk kasih kongsikan nilai-nilai yang kita dapat daripada ini prinsip ajaran sosial gereja kepada kawan-kawan yang lain apabila kita bahas tentang isu sosial. Oke, thank you untuk itu. Lepas itu saya macam ada persoalan lah, sebab saya pun sebagai umat Katolik saya baru tahu pasal ajaran sosial Katolik. Saya tidak tahu ini sejak umur saya yang muda-muda, saya tidak tahu gitu. Jadi bila saya sudah beranjak dewasa, baru saya mendengarkan perkataan ajaran sosial Katolik. Maksudnya ajaran sosial Katolik nih di kalangan umat Katolik pun dia belum begitu populer lah gitu. Jadi sebenarnya adakah sangat penting ajaran sosial Katolik ini dikembangkan, dan bagaimana untuk kita sebagai umat Katolik perlu mengamalkan ajaran sosial Katolik. Dan saya bertanya tentang bagaimana cara untuk kita spread. Mengembangkan ajaran sosial Katolik ini dan mengamalkannya itu bagaimana. Agak susah sebenarnya kalau setiap hari mau merefleksi ini ajaran sosial Katolik, sebab setiap hari kita mengalami hal-hal yang berbeza. Jadi ya, macam mana kita mau menumbuhkan iman kita bertindak secara melalui ajaran sosial inilah. Betul. Bagi saya terutamanya di zaman sekarang di mana bermacam isu. Dan karena isu kan kita yang seiman itu mempunyai berlainan pendapat sehingga kita gaduh kan? Dalam segi politik, dalam segi ekonomi, dalam segi apapun. Jadi apa yang membantu kita melihat satu isu dalam sudut pandangan refleksi yang sama? Kita perlu ada sumber-sumber yang membantu kita. Of course selain daripada itu Alkitab, actually ajaran sosial itu dia punya sumber itu kebanyakan daripada Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. So untuk kita menghidupi ajaran ini, bagi saya pertama-tama kita perlu belajar dulu, understand, faham tentang. So kita kena rajin mau pergi bukan hanya tahu sedikit kan di luaran saya terus kita mau bilang oke, kita promote, tapi kita harus mendalami. Actually mau belajar ini kan 2 tahun ini kalau dalam, sebab dia sebahagian daripada moral theology kan. So dia masa menurut pengalaman saya dalam diri saya sendiri kan, pada pertengahan tahun 80-an baru saya mulai tahu tentang ini, ada ini, sebab saya diberi peluang untuk attend ini seminar atau conference yang ada cerita tentang ini, Pak. Dan baru saya terbuka pikiran saya, bilang wah sebenarnya iman saya itu bukan hanya di antara saya dengan Tuhan, yang saya pergi sembahyang cukup kan, atau saya buat baik cukup, tetapi dia menggerakkan saya untuk mau tahu, mau ambil peduli tentang apa yang berlaku di keadaan saya. Maka itulah istilah tentang apa yang dalam Matius chapter 5 di mana Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam, kamu adalah terang. So saya tanya diri saya sendiri, bagaimana saya jadi garam?
bagaimana saya boleh jadi terang di dunia yang kompleks ini. So saya perlu mau tahu bagaimana mengasingkan garam yang ada dalam diri saya. So salah satu ini adalah saya tengok sangat baik. Apabila saya sudah mulai fahamkan, dan bila saya tengok itu keadaan dalam masyarakat, dan boleh bukan hanya di luaran the science saya, tetapi mau interpret, mau melihat secara lebih dalam tentang apa kuncinya, kenapa masalah ini berlaku, kenapa isu ini berlaku, siapa yang penyebab dan lain-lain. Ini yang kita panggil ni social analysis, analisa sosial kan. Dan kemudian lalu renunglah, kalau ini berlaku, apakah gereja katakan, apakah Alkitab punya ajaran tentang komen dia tentang perkara ini. So perlahan-perlahan dari sana, dan baru saya faham sekarang untuk menghidupi ajaran sosial gereja, dia ada itu kaedah adalah dia akan introduce melihat. So artinya kita harus peka kepada dunia di sekitar kita, dan kemudian dan kita membuat dan menilai, yaitu kita renung. Renungan itu ada dua kan, satu adalah social analysis, analisa sosial, dan kedua adalah tentang apakah gereja, apakah Alkitab katakan tentang hal itu, dan kemudian baru bilang oke, tindakan. Maukah saya beranikah saya bertindak, maukah saya bertindak. So ini satu proses saja, tidak ada shortcut lah, sebab kita kena tanya diri kita sendiri. Kalau kita pergi sembahyang hari Minggu kan, setelah kita dengar itu bacaan, dan kita tanya diri kita, bagaimana saya dapat hidupi apa yang saya dengar melalui bacaan itu pada hari Sabtu sampai hari 6, bila saya berada di sekolah kah, di tempat kerja kah, dalam rumah saya kan. Okay. So setiap kali apabila kita fikir tentang ini kan, dan dia challenge kita untuk mencari jawabannya. So di sini saya inginlah, sekali lagi saya promote lah ini DUCAT dokumen yang dikeluarkan oleh, of course, dalam era Pope Francis lagi. Sebab itu yang UCAT itu daripada Pope Benedict yang ke-16. So di sini dia secara sistematik banyak soalan-soalan. Saya rasa dia cukup masa untuk terangkan. Setiap soalan dia ada soalan dan ada jawaban, soalan dan jawaban. Dan di sini dia kasih refer juga tentang sumber-sumber yang kau boleh cari. Kenapa jawaban ini dari mana? Kan dari tulisan siapa? Daripada mana dokumen? Dari mana bab di dalam itu Alkitab. Sebenarnya kita memang tidak sepatutnya melalui feelings dengan perasaan saja, tapi perlu ada pengetahuan terlebih dahulu lah. Jadi kita boleh ada perasaan, tapi dalam keadaan yang bijaksana juga lah kan. Jadi mereka ada soalan lagi. Soalan last lah untuk saudara. Jadi seperti nama podcast kita pada hari ini, Belia dan Ajaran Sosial Katolik, dan kita sangat membawa belia untuk bersama-sama dengan kita untuk mengetahui, mempelajari lebih dalam tentang ajaran sosial Katolik lah. Jadi ada apa-apa pesanan yang ingin disampaikan kepada belia di luar sana mengenai ini ajaran sosial Katolik? Yes, thank you. Ya, saya rasa sangat gembira apabila saya dengar di SYD ke-6 di Keningau baru-baru ini ada satu sesi cerita tentang khas untuk tumpukan kepada ajaran sosial gereja. Saya harap itu sebagai satu permulaan lah kepada para peserta yang sudah dengar sedikit sebanyak tentang beberapa prinsip itu ajaran sosial, supaya ada minat mau tahu lebih dalam. Sebab kalau tidak ada minat, dia kau close sudah, dia kau balik kepada hidup yang lama kan. So itu satu, tanamkan, kasih improve kau punya minat untuk mau tahu, mau cari jawaban, mau tahu kenapa, siapa, apa yang berlaku. Artinya prihatin, artinya peka kepada isu-isu dalam masyarakat.
Saya rasa panggilan kita untuk menjadi garam dan terang itu ada kaitan dengan bagaimana kita respon kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ada orang bilang mungkin ini adalah busybody. Bagi saya bukan busybody kan. Orang bilang ini mau jaga tepi kain orang, itu tidak. Sebab saya tengok satu example yang paling baik adalah dalam ini parable of the Good Samaritan, tentang di mana Yesus gunakan itu sebagai contoh untuk mengajar sesuatu message bahwa kita semua ini adalah jiran, kita saling ambil peduli. Seseorang itu dipukul separuh mati, dibiarkan begitu oleh orang-orang yang aktif. Kalau di dalam itu gospel, orang yang aktif adalah seperti orang Farisi, orang dalam yang beragama lah. Mereka limpas ya begitu, tidak peduli. Tetapi orang Samaria, orang asing, orang yang dihina oleh orang-orang Israel, orang ini pula yang pergi ambil peduli. So Jesus tanya seorang itu, dia bilang, siapakah jiran itu? Siapakah jiran kepada orang yang kena pukul separuh mati itu? Jawabannya adalah orang Samaria. So apa Jesus bilang? Lakukanlah sedemikian. So saya rasa itu juga untuk kita kan. Ada banyak isu-isu, ada banyak orang-orang manusia kan, yang kawan-kawan kita kah, orang yang tidak kenal kan, sekarang hidup di dalam keadaan yang separuh mati ya. Karena masalah yang mereka hadapi, bebanan hidup mereka. So kita yang mungkin masih oke, adakah kita melintas begitu saja dan biarkan mereka dalam keadaan cedera, dalam keadaan yang beban. So Fratelli Tutti yang ditulis oleh Pope Francis baru-baru ini juga mencabar kita lah, supaya kita lebih peduli. So saya ingin menggalakkan beliau sekarang itu, of course handphone itu baiklah, kan? Tetapi jangan terlalu karena kongkong oleh itu bahan sehingga kita lupa what is it. Of course kadang-kala handphone juga dia menimbulkan banyak isu, tapi kalau tidak respon, dia hanya limpasnya begitu, then touch and go. Dia tidak akan mengubah diri kita sendiri, dia tidak mengubah masyarakat, dia tidak mengubah dunia. Kita telah dipanggil untuk menjadi terang, untuk menerangi di mana ada kegelapan, di mana ada kesedihan, di mana ada, kita mempunyai peranan. So saya ingin pesan saya kepada para beliau adalah keluar daripada keselesaan, apa kita panggil itu, the comfort zone kita, berani terima cabaran dan tanya diri sendiri, untuk apa saya hidup dalam dunia ini? Adakah saya mau dunia yang sehat, dunia yang sekitar yang saya hidupi itu sekarang begitu saja, penuh dengan masalah, penuh dengan isu-isu yang mungkin melanggar dengan nilai iman atau Kristen saya, nilai Kristiani saya, atau saya ingin ubah keadaan itu. So kalau saya ingin ubah keadaan itu, saya melakukan sesuatu. So do get this, dia bilang what to do. So dengan itu, ini buku kita beli di mana-mana kedai buku Katolik, dan juga kamu beli cek di internet kan. Kalau type saya DOCAT, DOCAT. So harap ini dapat memberi sedikit penjelasan. Thank you. Jangan ada ignorance lah kan. Yes. Oke, jadi sampai sini sejak kita punya podcast pada hari ini. Jadi secara ringkas hari ini kita membincangkan secara umum tentang ajaran sosial Katolik, dan selepas ini kita akan berjumpa lagi di podcast yang seterusnya, di mana kita akan membincangkan 7 prinsip. Tapi pertama kita akan berjumpa dalam podcast yang akan membincangkan tentang marwah insan, dan mungkin kami akan menjemput
orang lain lagi untuk membincangkan prinsip ini dengan lebih dalam lah. Jadi itu saja pada hari ini, dan kita akhiri kita punya sesi pada hari ini. Terima kasih. Namaste. Bye bye. Bye.